Kebakaran di lingkungan tempat tinggal bukanlah sebuah hal baru. Hampir setiap minggu, kita disuguhkan dengan berita tentang lingkungan yang hangus terbakar, korban jiwa, dan keluarga yang kehilangan harta benda. Namun pertanyaannya, apakah kita benar-benar belajar dari semua peristiwa tersebut? Apakah kita sudah cukup waspada? Faktanya, sebagian besar kebakaran di permukiman disebabkan oleh hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah, seperti kelalaian saat memasak, rokok yang dibuang sembarangan, bahkan obat nyamuk bakar yang dibiarkan menyala tanpa pengawasan. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya permasalahannya bukan semata-mata pada peralatan atau infrastruktur, melainkan pada kesadaran dan budaya keselamatan yang belum terbentuk kuat di tengah masyarakat kita. Karena itulah penting bagi kita untuk tidak hanya memahami apa yang menyebabkan kebakaran, tetapi juga bagaimana cara mencegah, menangani, dan membangun sistem peringatan dini serta edukasi masyarakat. Maka pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang jenis kebakaran, faktor yang menyebabkan terjadinya kebakaran, serta mitigasi yang tepat dalam menangani kebakaran permukiman. Selanjutnya, jenis-jenis kebakaran berdasarkan sumber bahan bakar. Yang pertama, kebakaran kelas A. Kebakaran yang melibatkan bahan bakar padat seperti daun kering, kertas, kain, kayu, dan benda-benda serupa. Yang kedua, kebakaran kelas B. Kebakaran yang melibatkan bahan bakar cair dan gas mudah terbakar, contohnya seperti bensin, alkohol, cat, minyak goreng, dan sebagainya. Yang ketiga, kebakaran kelas C. Kebakaran merupakan kebakaran yang diakibatkan oleh peralatan listrik. Yang keempat, kebakaran kelas D. Kebakaran yang melibatkan logam mudah terbakar. Yang kelima, kebakaran kelas K. Kebakaran yang terjadi karena minyak masak dan lemak. Berikut adalah 3 faktor yang menyebabkan kebakaran di permukiman warga. Yang pertama, faktor karena alam. Salah satunya adalah petir. Petir yang menyambar rumah atau pohon tidak hanya dapat menyebabkan kerusakan, namun dapat menimbulkan kebakaran. Sambaran petir memicu terjadinya kerusakan pada struktur bangunan atau peralatan elektronik, bahkan bisa menimbulkan kebakaran. Lalu selanjutnya adalah kebakaran karena faktor manusia. Faktor manusia terbagi menjadi 2. Yang pertama disengaja. Balas dendam merupakan salah satu alasan manusia untuk melakukan pembakaran pemukiman secara disengaja. Yang kedua ada kelalaian. Kelalaian merupakan salah satu alasan penyebab dari kebakaran yang kerap kali terjadi. Selanjutnya ada faktor penyebab kebakaran karena binatang atau hewan. Kucing dan binatang peliharaan lainnya dapat berpotensi menimbulkan kebakaran akibat terdapat sumber api di sekitar rumah tanpa pengawasan. Terlebih lagi jika menggunakan kompor listrik. Tombolnya sangat sensitif dapat dengan mudah membuat kompor tersebut menyala jika hewan peliharaan tidak sengaja menekannya. Selanjutnya, kami akan membahas tentang mitigasi yang dapat kita lakukan sebelum bencana, saat terjadi bencana, serta pasca terjadi bencana. Mitigasi pra-bencana kebakaran pemukiman adalah langkah-langkah yang dilakukan sebelum terjadinya kebakaran untuk mengurangi risiko dan dampak kebakaran terhadap penduduk dan lingkungan. Selanjutnya, hal-hal yang dapat kita lakukan saat terjadi kebakaran adalah: pertama, pastikan bahwa setiap orang tahu adanya kebakaran dan mereka mengetahui rencana evakuasi yang telah dibuat. Pastikan semua orang keluar dari gedung atau bangunan dan jangan ada yang kembali ke dalam. Kedua, pastikan petugas pemadam kebakaran memiliki akses ke gedung dan mereka dapat memadamkan api secara efektif dan cepat. Ketiga, bahan yang mudah terbakar di area kebakaran dihilangkan atau direndam dengan air untuk mengurangi risiko kebakaran yang lebih besar. Begitu pula dengan cairan yang mudah terbakar. Mitigasi pasca kebakaran pemukiman melibatkan serangkaian tindakan untuk mengurangi dampak buruk dan memulihkan kondisi pasca bencana. Ini meliputi pemadaman api, penanganan korban, evakuasi, penilaian kerusakan, dan pembersihan puing-puing.